Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua masih tetap semangat menjalani hari-hari. Ya, oke. Di video kali ini saya akan membahas tentang tahapan-tahapan mengikuti seleksi calon guru penggerak. Nah, bagi teman-teman semua nih yang berminat untuk menjadi salah satu dari guru penggerak, nah silakan simak videonya baik-baik ya. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan seleksi dari program guru penggerak ini, saya akan memberitahukan terlebih dahulu tentang kriteria untuk menjadi seorang guru penggerak. Yang pertama adalah guru, ya tentunya kalau mengikuti guru penggerak ya harus guru ya. Yang pertama adalah guru jenjang TK, SD, SMP sampai SMA. Jadi semua jenjang itu bisa masuk dalam pendaftaran guru penggerak ini. Kemudian yang kedua, guru PNS maupun non PNS, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta. Jadi jangan minder ya guys, karena biasanya kita berpikir bahwasanya kalau guru non PNS terus dia nggak bisa daftar guru penggerak, nggak seperti itu. Kemudian yang ketiga, memiliki akun guru di data pokok pendidikan atau Dapodik. Jadi kalau kalian sudah mengajar kemudian masuk datanya di Dapodik, maka bisa mendaftar di program guru penggerak ini. Kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4. Jadi sudah sarjana atau D4. Kemudian yang selanjutnya memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Jadi kita harus memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya kita udah mengajar nih 5 tahun, tapi SK pertama kita itu tidak sampai 5 tahun. Nah, itu perlu diperbaiki teman-teman semua. Jadi pas masuk di data Dapodik itu kalian harus benar-benar memasukkan SK pertama mengajar. Nah, di situ tertanggal 5 tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian mendaftarnya tahun ini berarti sekitar tahun 2017. Jadi SK pertamanya itu harus 2017. Nah, ini untuk guru-guru yang baru ngajar ya. Tapi kalau untuk guru-guru yang sudah lama mengajar, memiliki satu lagi syaratnya itu yaitu memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Jadi, kalau misalnya udah ngajar lama, jadi tidak boleh kurang dari 10 tahun. Jadi harus masih ada sisa mengajarnya 10 tahun lagi, seperti itu. Kemudian selanjutnya memiliki keinginan kuat menjadi guru penggerak. Ya, tentunya ya. Jadi kita harus punya keinginan terlebih dahulu untuk menjadi guru penggerak. Kemudian selanjutnya tidak sedang mengikuti diklat CPNS, PPG, atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru penggerak. Jadi karena proses pendidikan guru penggerak ini lumayan panjang selama 9 bulan. Jadi kita selama 9 bulan itu nggak boleh mengikuti diklat CPNS, PPG, atau kegiatan yang lainnya yang mungkin bisa kegiatan tersebut bersamaan dengan kegiatan guru penggerak. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap seleksinya. Jadi, tahap seleksi pada program guru penggerak ini ada 2. Jadi, yang pertama itu adalah registrasi. Nah, untuk registrasi itu peserta seleksi akan mengisi daftar riwayat hidup sesuai dengan pertanyaan yang diberikan, kemudian mengunggah 3 dokumen pendukung dalam format PDF, yaitu KTP, surat dukungan dari kepala sekolah, surat referensi atau rekomendasi dari atasan atau teman sejawat, atau komunitas atau organisasi. Jadi kalian boleh buat surat rekomendasi ini dari siapapun yang pernah bekerja sama dengan
teman-teman semua. Bisa teman sejawat, bisa dari sebuah komunitas pendidikan, atau bisa pula dari sebuah organisasi yang pernah teman-teman semua ikuti. Jadi surat rekomendasinya boleh dari siapa saja. Saya ingat dulu waktu saya mendaftar di program guru penggerak ini, saya minta surat rekomendasi dari teman sejawat, teman kerja di sekolah. Jadi kebetulan dia yang maksudnya sangat mengenal seperti apa saya gitu. Jadi dapat surat rekomendasi dari situ. Untuk format surat rekomendasi dan surat dukungan ini nanti akan didapatkan di akun registrasinya. Kemudian selanjutnya peserta memiliki waktu sampai pendaftaran ditutup. Jadi punya waktu untuk pendaftaran ditutup pada saat registrasi tadi ya. Untuk menyelesaikan tahap ini terhitung setelah menekan tombol mulai pengerjaan ya teman-teman. Peserta direkomendasikan untuk menyiapkan dokumen tersebut sebelum melakukan proses registrasi. Jadi sebelum melakukan proses registrasi, kalian harus benar-benar siapkan semua dokumen-dokumennya terlebih dahulu. Nah, gimana sih cara mendaftarnya untuk proses registrasi ini? Jadi pertama-tama kita harus memiliki akun SIM PKB. Jadi kalian boleh daftar kalau misalnya sudah punya datanya udah masuk di Dapodik, maka tinggal buat akun SIM PKB. Nah, apa sih akun SIM PKB ini, kegunaannya untuk apa? Yuk kita bahas bersama. SIM PKB itu adalah suatu layanan digunakan oleh Kemendikbud untuk melakukan manajemen pengembangan keprofesian dan berkelanjutan bagi guru dan tenaga pendidikan yang ada di bawah Kemendikbud. SIM PKB Guru Penggerak ini berkaitan dengan program Guru Penggerak yang tentunya sudah diadakan lama ya teman-teman semua. Karena itu program satu ini di sini saya nanti kasih fotonya di sini, bagaimana sih cara bagaimana tampilan dari SIM PKB Guru Penggerak. Nah, jadi nanti portalnya seperti ini ya guys. Kalian bisa lihat di bagian di situ portal layanan GTK Kemendikbud. Nah, kalian bisa lihat SIM PKB itu ada admin, personal, ada guru berbagi, ada PPG juga. Nah, kalian lihat ada bagian dari itu ada tulisan guru penggerak. Nah, kalian bisa cek di situ. Nah, tapi awalnya kalian harus bikin akunnya terlebih dahulu, kemudian masuk di situ guru penggerak yang ada tulisannya guru penggerak. Itu kita akan diarahkan. Nah, ini ya, kalian bisa lihat di bagian sini. Kita akan diarahkan ke portal khusus guru penggerak, kemudian klik masuk. Nah, ini kalian bisa klik ada tulisan masuk. Nah, masuk menggunakan akun SIM PKB yang sudah terdaftar tadi. Kemudian dengan memasukkan alamat email atau nomor UKG atau email akun SIM PKB. Nah, itu ya. Kalian bisa cek di situ, kalian masukkan. Setelah berhasil masuk, akan muncul tampilan beranda akun, kemudian cermati informasi yang tertulis dan lengkapi data-data yang dibutuhkan. Nah, ini ya, kalian bisa cek di situ untuk registrasi. Nah, tahapan-tahapan registrasinya itu modelnya itu adalah dokumen, kemudian sisanya itu menjawab pertanyaan. Jadi kita kayak nulis esai gitu. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan, kalian tinggal jawab. Nah, selanjutnya itu masih tahap 1 ya guys. Itu ada namanya esai. Nah, peserta seleksi akan jawab 5 paket pertanyaan. Jadi nanti di SIM PKB tadi setelah kita masuk, nanti akan menjawab 5 pertanyaan dan masing-masing paket pertanyaan memiliki 3-4 pertanyaan tambahan. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan tambahan guys. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan akan berkisar pada pengalaman hidup. Jadi teman-teman tenang aja, pertanyaannya nggak susah. Jadi kalian hanya perlu menceritakan apa pengalaman hidup yang pernah teman-teman semua alami selama mengajar. Kemudian peserta akan diberikan waktu sampai pendaftaran ditutup. Jadi
Kalau saran dari saya karena jaringan sering banget ya pada saat kita ngetik-ngetik udah panjang tiba-tiba jaringannya hilang. Nah, hilanglah ketikan tadi. Nah, jadi tips dari saya itu kalian ambil pertanyaannya dulu, copy, kemudian kalian bikin di Word hari berikutnya. Setelah tadi itu dibikin di Word, kemudian diketik sampai karena itu ada nanti itu ada batasannya, ada harus 500 kata atau 5.000 kata seperti itu. Jadi nanti kalian ketik aja dulu. Setelah kalian ketik, kemudian nanti uploadnya nanti hari berikutnya bisa sampai pendaftaran ditutup. Jadi tenang aja teman-teman. Jadi kalian punya banyak waktu untuk mengerjakan esainya gitu. Kemudian ini masih tahap 1 ya. Tahap 1 tahap tes berikutnya yaitu tes bakat skolastik. Nah, tes bakat skolastik ini dia peserta itu akan mengerjakan tes bakat skolastik yang mencakup tes kemampuan verbal, kuantitatif, dan penalaran dalam waktu 85 menit. Jadi nanti kita setelah mengikuti tadi itu ada registrasi, kemudian esai, kemudian selanjutnya tes bakat skolastik. Nah, pengerjaan tes ini akan terpisah dari tahapan pengerjaannya, ada butir A sampai C. Dan penjadwalannya dalam mengerjakan tes ini akan diinformasikan melalui email peserta ya. Kemudian jadwal dan waktu pengerjaan tesnya juga tidak dapat diubah oleh peserta tes. Jadi kalau misalnya kita udah dapat nih jadwalnya untuk tes bakat skolastik, maka kita tidak boleh merubah jadwalnya. Jadi kayak gitu teman-teman semua. Jadi untuk tes bakat skolastik ini kalau kalian pernah mengikuti tes CPNS ya mirip-mirip seperti itu. Dan menurut saya soal-soalnya juga nggak terlalu sulit gitu. Nah, setelah kita mengikuti tadi 3 tahapan pada tahap 1 ini, tadi 3 ada registrasi, kemudian esai, kemudian tes bakat skolastik, maka kita masuk ke tahap yang kedua. Jadi kalau tes bakat skolastiknya tadi itu kita dinyatakan lulus pada registrasi, nanti tahap 1 nanti ada pengumumannya teman-teman semua. Setelah nanti ada pengumumannya, kita dinyatakan lulus, maka kita lanjut ke tahap yang kedua. Nah, apa aja sih tahap yang kedua? Yaitu peserta seleksi yang lolos di tahap 1 akan diundang mengikuti seleksi tahap 2 yang terdiri dari dua tahap. Pertama adalah simulasi mengajar. Nah, peserta seleksi akan menerima sebuah instruksi melalui email untuk mengajar sebuah materi sesuai jenjang yang diampu paling lambat 2 hari sebelum jadwal seleksi simulasi mengajar beserta tautan untuk konferensi video. Jadi simulasi mengajar ini bentuknya itu kayak konferensi video teman-teman. Jadi kita itu mengajar secara luring tapi di depan juri, di depan dari juri yang akan melihat kita mengajar. Tapi mengajarnya itu kalian tidak perlu harus ada siswa di situ. Jadi betul-betul mengajar kayak tunggal tapi seolah-olah ada siswa di depan kita. Nah, nanti dalam bentuk video. Pada jadwal yang telah ditetapkan, peserta kita akan diundang oleh tim seleksi untuk melakukan simulasi mengajar selama 5 sampai 8 menit dengan menggunakan fasilitas konferensi video. Nah, tidak akan ada murid seperti yang saya katakan tadi, tidak akan ada murid yang dilibatkan dalam simulasi mengajar dan peserta akan mengajar seakan-akan memiliki beberapa murid. Nah, itu ya. Tim seleksi tidak akan memberikan umpan balik setelah sesi simulasi mengajar dimulai. Jadi kita nggak perlu mereka juga nggak akan memberikan umpan balik. Jadi cukup kita ngajar, setelah itu selesai. Dan waktunya pun nggak lama teman-teman, 5 sampai 8 menit. Nah, sebelum simulasi mengajar ini biasanya kita disuruh untuk mengirimkan RPP yang akan kita gunakan pada simulasi mengajar. Nah, pengiriman RPP ini RPP tadi itu akan dikirim ke guru berbagi.
Nah, di akun SIM PKB tadi juga. Jadi kita akan membagikan RPP kita terlebih dahulu di situ supaya mungkin bisa dibaca sama fasilitas yang juri yang akan menilai kita pada saat simulasi mengajar. Jadi 2 hari sebelumnya harus kirim RPP-nya terlebih dahulu. Dan nanti kita akan di WA oleh adminnya akan WA kita kira-kira simulasi mengajarnya kita kapan. Jadi kalau misalnya nih pada saat simulasi mengajar kita ada mengajar di sekolah atau kita ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal, nah itu boleh, kita bisa minta jadwal ulang teman-teman semua. Jadi boleh minta jadwal ulang untuk simulasi mengajar kayak gitu. Nah, setelah tadi kita mengikuti tes simulasi mengajar, selanjutnya itu adalah tes wawancara. Nah, tes wawancara itu yang kayak gimana? Tes wawancara itu kita nanti akan diberikan jadwal untuk wawancara disertai dengan tautan conference video dengan tim seleksi. Jadi tim seleksi ada teman-teman semua. Kemudian wawancara itu akan berlangsung sebanyak 2 kali dengan durasi 1 jam untuk setiap sesi wawancara. Jadi nanti kenapa 2 kali? Karena ada 2 tim seleksi. Jadi tim seleksi 1 dengan tim seleksi 2 masing-masing durasinya itu 1 jam. Jadi kita akan ditanya-tanya apa saja sih yang ditanya-tanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara pun nanti akan saya buat dalam sebuah video ya teman-teman semua. Kalian bisa nonton video berikutnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan pada seleksi wawancaranya. Nah, itulah tadi video atau bahasan kita tentang tahapan-tahapan yang dilalui untuk mengikuti seleksi guru penggerak. Semoga video kali ini bermanfaat ya guys. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian punya pertanyaan tentang guru penggerak dan gimana cara mendaftarnya, kalian boleh komen di bawah. Dan juga jangan lupa subscribe channel aku ya guys, Adi Isna TV. Baiklah, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.